Asal-usul Embah Sambiresik dan riwayatnya. Disampaikan oleh Ye Bulcin atau Kiai Haji Abdul Aziz, 82 tahun, Kedundung Mojokerto, pada 26 Mei 1987. Cerita dimulai dengan seorang wanita Sunan bernama Raden Ayu Sekar Kedaton atau Raden Ayu Kalinyamat binti Joko Tingkir, yang meninggalkan tahtanya. Mengendarai gajah putih, ia mencapai rawa yang disebut Rawasuro. Dan dari sinilah kemudian, asal-usul kerajaannya diberi nama Surakarta. Demikianlah penuturan singkat berdirinya Keraton Surakarta atau yang kita kenal Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berlanjut, yang kemudian tiba pada abad-abad pemerintahan Sunan Prabu atau Sunan Amangkurat IV. Dalam keluarga keraton, ada anggota keluarga bernama Kiai Haji Abdur Rahman, putra Pangeran Hadikusumo atau cucu dari Amangkurat pertama, atau misanan Sunan Prabu, serta Sunan Mas atau Amangkurat III. Abdur Rahman muda pernah lelaku riadoh selama 8 tahun di Gunung Imogiri, sehingga mendapat sebutan Sultan Banguntapa. Antara Sunan Prabu dan Kiai Haji Abdur Rahman selalu terjadi perselisihan, yang disebabkan oleh kemiringan Sunan Prabu ke VOC atau Serikat Buruh Belanda yang kemudian ditentang oleh Kiai Haji Abdur Rahman. Saat itu, Sunan Prabu menetapkan penanggalan Masehi sebagai kalender resmi kerajaan. Tetapi Kiai Haji Abdur Rahman menghendaki penanggalan Hijriah. Kemudian Kiai Haji Abdur Rahman memutuskan untuk menghilang dari keluarga Keraton Mataram. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1720-an. 2 tahun kemudian, hilangnya Kiai Haji Abdur Rahman tidak pernah ditemukan, sementara Sunan Prabu telah memerintahkan Ronggo atau anak buahnya untuk mencarinya ke daerah Banyuwangi. Setelah itu Sunan Prabu mendengar berita bahwa di daerah Bangak Wonotoro Solo, muncul nama seorang ulama Kiai Haji Abdur Rahman dengan pesantrennya yang mulai besar. Sunan Prabu segera mengirim utusan ke pesantren tersebut untuk memastikan, apakah benar ulama itu adalah Kiai Haji Abdur Rahman saudara Sunan Prabu. Dan ternyata benar. Sunan Prabu kemudian memerintahkan para Ronggo supaya tidak mengganggu pesantren tersebut. Sang Kiai Abdur Rahman sendiri yang melaksanakan babat alas pete, sehingga beliau mendapat sebutan Ki Ageng Wonotoro. Tempat itu sekarang bernama Dusun Wonotoro, Desa Catur, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, berdekatan dengan Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Beberapa waktu kemudian, Sunan Prabu dipengaruhi juga oleh VOC untuk menyingkirkan Kiai Wonotoro, karena suatu alasan, agar tidak muncul kekuatan baru yang akan merobohkan Mataram. Sunan Prabu menurut dan membiarkan VOC membunuh Abdur Rahman. Kemudian pasukan tentara VOC menyerang pesantren Wonotoro dan pertempuran pertama pecah. Dalam pertempuran pertama, Kiai Haji Abdur Rahman dan santri membela diri dengan mengerahkan bebatuan Gunung Merbabu dengan kekuatan tenaga dalam. Hampir semua tentara VOC terbunuh, dan sisanya mundur dari pesantren Wonotoro. Berikutnya adalah pertempuran kedua. Kali ini tentara VOC kelelahan, karena Kiai mengerahkan santri dibantu dengan kekuatan api gunung berapi. Kejadian ini membuat para pemimpin VOC panik dan berkata, tim Wonotoro tidak bisa dihadapkan dengan kekuatan fisik atau senjata. Mungkin mereka harus dihadapkan dengan taktik atau kelicikan penipuan. Dalam pertempuran ketiga, pasukan Belanda tidak menyerang pesantren Wonotoro, namun menyerang Desa Magersari. VOC memukuli penduduk yang tidak bersalah, tanpa sepengetahuan Kiai Haji Abdur Rahman, Desa Magersari hangus dan hancur. Dan Kiai Haji Abdur Rahman sangat sedih setelah mendengarnya. Sang Kiai kemudian memutuskan untuk menghadapi salah satu jenderal VOC untuk bernegosiasi, dan mengatakan apa yang sebenarnya diinginkan VOC. Jadi Kiai menyerahkan kematiannya, selama orang-orang yang tidak bersalah tidak terbunuh. VOC juga harus berjanji, untuk tidak membunuh semua keturunan Kiai Haji Abdur Rahman. Sang jenderal kemudian berjanji, dengan menanyakan, bagaimana caranya untuk dapat membunuh Kiai? Sang Kiai mengatakan bahwa, Belanda hanya dapat membunuhnya, bila beliau sedang berada di dalam masjid dan sedang sholat, dengan cara mengambil pusaka yang terselip di badannya dan ditikamkan. Pada pagi hari ketika Kiai sedang sholat di dalam masjid, masuklah seorang tentara Belanda yang akan membunuh Kiai.
Karena tentara Belanda tersebut masuk dengan bersepatu, maka tiba-tiba dia jatuh pingsan. Setelah sadar, tentara Belanda itu masuk masjid kembali dengan tetap bersepatu, dan jatuh pingsan kembali. Setelah bangun untuk kedua kalinya, tentara Belanda itu memutar otaknya, dan teringat akan kebiasaan cara Muslim ketika memasuki masjid. Tentara Belanda mengucapkan kata syahadat dan mengambil air wudhu dalam Islam, kemudian ia memasuki masjid tanpa cedera, dan berhasil mendekati kiai yang melanjutkan sholat. Pusaka cundrik, yang terselip di tubuh kiai bisa diambil dan ditusuk, sehingga wafatlah sang kiai. Sunan Prabu di Mataram memerintahkan agar jenazah Kiai Haji Abdur Rahman dimakamkan di pesantrennya, di Bangak Wonotoro, Solo. Setelah VOC mengakhiri sejarah Kiai, ternyata VOC tidak menepati janjinya. Putra Kiai, Wijil Afandi, baru saja kembali dari menggembalakan kambing, dan menemukan di rumahnya ada keributan. Tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, tiba-tiba Wijil Afandi diserang oleh tentara VOC yang berniat membunuhnya. Wijil Afandi kemudian melarikan diri ke arah timur, dan disinilah kisah baru Wijil Afandi dimulai.